teruslah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Amin. Dan pada saat ini tiba saatnya kita mau datang tunduk di hadapan Tuhan. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan bahwa hanya ada satu pribadi di dalam kehidupan kami yang memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau, Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, katakan bahwa waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, Tuhan sandaranku ya Tuhan, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
lebih dalam lagi kami sembah. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengiramu, buat segala berkat yang Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang keadaan tidak baik di sekeliling kami Tuhan, banyak sekali sesuatu yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, tapi ajarlah kami untuk percaya kepadamu dan tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu dan tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, melainkan hanya memuji-Mu, hanya menyembah-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saya kalau kami itu datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di tangan-Mu. Sama-sama kita sembah Tuhan dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah di hadirat-Mu Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi saudara katakan bahwa kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah di hadirat-Mu Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kita lagi rebutan kita. Buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Sesungguhnya Engkau ada di sini Tuhan, dan kami merasakan hadirat-Mu. Bukan karena kami pandai, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kudus, tapi anugerah-Mu Tuhan, dan Engkau mengasihi kami. Kiranya Engkau melihat sampai ke dasar hati kami yang dalam, bahwa kami selalu rindu untuk bersama-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, masih bernafas, itu semua adalah anugerah yang Kau berikan, suatu kesempatan agar hidup yang Kau berikan ini betul-betul hidup yang berarti, bukan bagi kami saja, bukan bagi keluarga kami saja, tapi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala puji, hormat, dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang mengubah hidup, firman yang membuka jalan, firman yang menyembuhkan, firman yang memberikan kedamaian, dan firman yang memberikan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau bukanlah pengharapan yang memalukan, karena Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan,
bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Ya puji Tuhan, walaupun banyak berita-berita yang seringkali mengagetkan, berita-berita yang menyedihkan, memang itulah dunia, karena memang tidak dijanjikan menjadi baik. Tapi satu hal, kita tetap berharap, kita tetap beriman, dan Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan. Biar kiranya pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur bahwa semua dalam kendalinya, dalam berkat-Nya, dalam pertolongannya. Tetap pakai masker ya, jaga jarak dan kurangi mobilitas. Kalau perlu tambahin dong makan vitamin gitu ya, supaya lebih fit, supaya lebih imun. Seperti itu, karena cuacanya yang berubah-ubah, mudah untuk flu, mudah untuk radang, panas. Ya bersyukurlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan siap untuk selalu menolong kita. Kata Tuhan, jadilah sebagaimana imanmu. Katakan, aku sehat, aku kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Satu kata, selalu satu kata saja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu kata, yaitu berbunyi waspada. Waspada. Wah, ini kalau kata waspada ini artinya ini ada apa ini? Ada apa ini begitu ya? Nah, kata waspada ini tentunya artinya kita harus siap-siap. Karena ada musuh, karena ada pertempuran, karena ada serangan. Artinya jangan kita lengah, jangan kita menjadi tertidur istilahnya. Kita tetap waspada. Kita akan baca dulu satu ayat, waspada terhadap apa ini gerangan? Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kita waspada. Karena kita berperang dan musuhnya itu bukan darah dan daging. Artinya bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Nah, ini ya repotnya seperti itu, yaitu penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan dikatakan itu melawan kuasa iblis, melawan kuasa setan. Itu sebabnya kita harus waspada. Kalau musuhnya kelihatan mah gampang, justru ini tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita bisa melawannya? Kita akan lihat dari salah satu contoh dari firman Tuhan. Ada suatu bangsa yang selalu harus diwaspadai oleh bangsa Israel. Kita baca ya, 1-2 ayat demikian dalam Keluaran. Keluaran pasal 17 mulai ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, meletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Joshua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu contoh, satu kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Nah, tiba-tiba ada suatu bangsa yaitu bangsa Amalek itu ngajakin perang, tiba-tiba menyerang dia.
gitu, menyerang tanpa ada masalah, ada sebab musababnya, tiba-tiba menyerang. Lalu Musa sebagai pemimpin tentu aja menyuruh panglimanya si Joshua waktu itu, oke Joshua, siapkan tentara karena ini bangsa Amalek mau menyerang kita, tentu kita tidak boleh tinggal diam, kita harus lawan itu. Nah, waktu berperang si Musa sebagai pemimpin itu naik ke bukit. Dia melihat, ketika dia lihat bahwa bangsa Israel terdesak, lalu Musa angkat tangan. Ketika Musa angkat tangan, ditulis di sini, terjadilah ketika Musa angkat tangan, lalu bangsa Israel itu menang, menekan. Lalu ketika Musa udah capek tangannya, diturunkan lagi, kalah lagi gitu ya, kalah lagi. Nah, si Harun dan Hur itu lihat keadaan seperti itu, cepat-cepat diambil batu supaya Musa duduk. Musa, kau duduklah gitu. Lalu tangannya ini ditopang kiri dan kanan supaya diangkat terus. Sebab kalau diangkat tangannya, maka bangsa Israel menang. Kalau diturunkan lagi, kalah lagi dia. Nah, supaya diangkat terus, akhirnya tadi kita baca ya, sampai matahari terbenam, lalu bangsa Israel menang ya, menang. Dan itulah kisahnya kayak begitu, bukan? Bapak Ibu saudara-saudara, ini satu contoh kalau kita refleksikan secara bebas gitu ya. Itu bangsa Amalek itu seperti tadi itu, seperti si iblis yang menyerangnya tuh tiba-tiba begitu, kagak pakai kompromi dulu ya. Perang itu janjian dulu kayak, woi kita perang yuk perang. Enggak, dia nggak pakai kompromi, langsung diserang aja gitu. Itu sebabnya tadi kata-kata awalnya mengatakan apa? Waspada. Ya, mungkin awalnya bangsa Israel ini kaget tiba-tiba diserang gitu. Tetapi kata waspada itu Musa mengambil tindakan berperang dia. Jadi tidak ada kata lain, ketika musuh datang kita jangan lari, kita jangan sembunyi, hadapi, berperang. Artinya kita selalu waspada, kita siapkan senjata kita, keadaannya selalu fit begitu ya. Nah, itu berperang. Nah, dalam berperang itu ya, dalam berperang itu kita lihat bahwa Musa itu dibantu oleh Harun dan Hur, saudara-saudaranya. Nah, mungkin begini, mungkin bisa kita artikan ketika menghadapi masalah begitu ya, kalau kita masih kuat sendiri, kalau lebih baik, lebih solid adalah kalau saudara bersaudara saling menopang. Masih ingat ada pepatah berkata apa? Bersatu kita teguh, bukan? Iya, bersatu kita teguh. Kalau bercerai bagaimana? Runtuh begitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, Harun dan Hur ini menopang, dia membantu Musa untuk si Joshua dan panglima dan tentara-tentara sedang berperang melawan si Amalek ini. Jadi kalau secara bebas kita refleksikan, itu bagaikan bangsa Israel diserang oleh Amalek, kehidupan bisa seperti itu. Artinya dalam keadaan tenang, lagi aman, tiba-tiba terjadi sesuatu yang bikin kaget. Itu sebabnya kita harus selalu waspada. Apalagi saat seperti sekarang ini, saat kita sedang beribadah begini, bukankah juga dalam saat-saat kita berhadapan dengan musuh yang enggak kelihatan, bukan? Iya, itu virus ya. Kita tidak boleh kalah dengan virus itu walaupun tidak kelihatan. Kita sedang berada dalam masa pandemi yang betul-betul bisa membuat jadi takut, jadi ciut, tetapi kita tetap waspada. Nah, bisa terjadi dalam keadaan seperti itu. Artinya hal-hal bisa memungkinkan terjadi.
bahwa dunia memang tidak pernah menjanjikan hal yang baik. Berita baik cuman ada di dalam Injil, yaitu berita tentang Yesus, berita tentang kekuatan, kesembuhan, dia buka jalan, dia mengasihi. Itulah pribadi yang namanya Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, dulu sebelum COVID ya, di sini itu ada jam doa siang, namanya doa puasa gitu ya. Itu pada hari Kamis. Hari Kamis kita tentukan satu hari itu boleh datang berdoa berpuasa. Atau yang tidak puasa juga nggak apa-apa, siapa aja boleh berdoa. Harinya hari Kamis. Nah biasanya mayoritas itu yang datang ibu-ibu, karena ibu-ibu kan dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah, semuanya udah beres, udah masak, anaknya sudah sekolah, suaminya sudah berangkat, lalu dia bisa berdoa. Jadi mayoritas yang datang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya tentunya mereka aktivitas. Saat itu belum COVID ya, belum COVID. Nah awalnya begini, kalau mereka ada masalah, mereka tulis di sepotong kertas. Tulis potong kertas. Kenapa di sepotong kertas? Sebab suka malu. Ibu-ibu itu suka malu. Jadi lalu diberikan kepada saya, pendeta. Lalu setelah itu saya baca namanya siapa, masalahnya gitu ya. Lalu ibu ini. Nah itu adalah tugas untuk kita mendoakan. Lalu lama-lama saya mulai menyampaikan, bukankah lebih baik kita bersama-sama? Kalau satu orang ada masalah, kita dukung bersama-sama. Lalu mulai berani mereka mengungkapkan gitu ya. Jadi ada satu ibu berkata, masalah saya begini, kita dukung bersama-sama. Atau saya sedang sakit begini, kita dukung bersama-sama. Dan kita lihat banyak terjadi mukjizat. Itu artinya persatuan jadi kuat. Ya ketimbang di rumah, ya pusing, stres, ya benerlah berdoa. Tapi kalau keadaan bersama seperti itu lebih kuat. Itu sebabnya kembalilah disusun lagi mesbah doamu ya bersama anak-anak, suami, istri. Coba berdoa, coba lagi untuk minta kekuatan, coba lagi jalin hubungan yang baru ya. Jadi dengan persatuan itu menjadi kuat. Apalagi yang kita lihat di dalam bacaan tadi itu loh, rupanya kalau si Musa angkat tangan dikatakan maka lebih kuatlah Israel begitu. Kalau si Musa turun tangan maka Israel kalah terdesak. Bapak Ibu saudara-saudara, kayaknya benar juga kali ya. Artinya harus kita imani tuh. Kalau ada satu masalah, ada persoalan, ada suatu tekanan yang kita rasa berat, kita rasa udah nggak kuat, udah berdoa. Nah dalam keadaan itu ya istilahnya nih ya, kalau ke depan mentok, ke kiri mentok, ke kanan mentok, ke belakang apalagi musuhnya sedang mengejar, ayo mau kemana? Satu-satunya jalan ke atas. Jadi ketika Musa angkat tangan, apa sih artinya angkat tangan? Artinya angkat tangan itu menyerahkan segala sesuatunya. Kita angkat tangan lalu Allah turun tangan, begitu bukan? Kalau kita tidak angkat tangan, kita kerja sendiri, capek deh. Nah si Musa rupanya dia angkat tangan, lalu Allah turun tangan. Artinya memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja. Dan terjadilah tadi kita baca ketika Musa angkat tangan lalu lebih kuatlah gitu. Cuman kan lama-lama tangannya Musa ini jadi pegel juga kali begitu. Nah disitulah persatuan itu. Harun dan Hur menopang, yang satu dari sebelah sini, satu di sebelah sini. Jadi tangannya terus terangkat terus sampai akhirnya
menang. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita baca kisahnya, kita tahu, tapi kita belum mengerti juga. Ketika kita menghadapi masalah, kita ada rasa takut juga, ada rasa khawatir juga, ada was-was juga. Nah, iblis memang begitu. Dia menyerangnya secara tiba-tiba. Ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, iblis itu atau si bangsa Amalek itu nggak keberatan, ya, ketika bangsa Israel keluar. Tapi ketika bangsa Israel mau masuk Kanaan, mau menuju kepada kehidupan berkelimpahan, bangsa Amalek keberatan, diserang dia. Jadi kalau ada satu pribadi misalkan tiba-tiba bertobat, tiba-tiba kembali lagi ke jalan beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, bahkan bersekutu dalam doa, ya melalui apapun lah, melalui Zoom kah, melalui komunitas kah, itu iblis nggak keberatan. Tetapi kalau satu pribadi itu mau sungguh-sungguh dan dia mau masuk ke Kanaan, artinya mau hidup berkelimpahan, iblis keberatan. Jadi itu sebabnya kita harus waspada supaya jangan dicuri sukacita hati kita, jangan dicuri kesehatan kita, jangan dicuri damai sejahtera. Kita harus waspada, kita tetap angkat tangan berhubungan sama Tuhan, dan Tuhan akan membantu kita turun tangan sehingga akhirnya kita menang. Kita menang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Apa sih itu si Amalek itu? Ya, berikutnya kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan pasal yang ke-25 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal berikutnya adalah bahwa si Amalek itu, atau kita katakan si iblis yang licik itu, dia itu melakukannya memang dengan licik banget. Artinya dikatakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kan rombongannya panjang begitu ya. Nah, si Amalek itu menyerangnya nggak berhadapan face to face gitu ya, berhadapan muka, woi ayo perang, nggak begitu. Dia tuh dari belakang ya, karena barisan belakang itu biasanya tuh ya yang lemah, yang jalannya pelan-pelan. Kan rombongan nih ceritanya nih, rombongan panjang, rombongannya ini sedang berangkat menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, bagian belakang itu tuh yang males-malesan gitu ya, yang ogah-ogahan. Nah, jalannya pelan-pelan gitu ya, yang sakit-sakitan. Nah, itu yang dihajar tuh, dihantam sama mereka tuh. Ceder, mati udah. Nah, padahal barisan depan juga lemah, capek gitu ya. Nah, itu dia tuh kelicikannya itu. Jadi dia hantam dari belakang. Dan makanya dikatakan nanti kalau kamu sudah sampai di Kanaan, itu harus kamu hapuskan ingatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitulah kehidupan. Ya, ketika sedang lemah, ketika sedang banyak masalah, ketika mulai ragu-ragu, ketika mulai khawatir gitu ya. Nah, itu saat-saat lemah itu, kalau kita tidak waspada, itu saatnya si Amalek menyerang.
itu saatnya iblis menghantam. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa langsung tewas, langsung gugur, langsung lenyap, nggak nyampe ke Kanaan, tidak sampai kepada tanah perjanjian, nggak sampai kepada hidup berkelimpahan. Artinya hidup sih hidup, ya beriman ya beriman, tapi hidupnya mah tetap dalam kekeringan rohani, hidupnya tetap dalam kekosongan, hidupnya tetap dalam kekecewaan, hidupnya tetap dalam perjuangan-perjuangan, bahkan cenderung kembali kepada hidup-hidupnya yang lama. Ya udahlah kalau begini, sia-sia aku. Kenapa begitu? Itu adalah dalam kekalahan. Itu kalau tidak waspada, itu bisa diserang sama si Amalek, istilahnya diserang sama si iblis. Sebab dikatakan musuhnya itu nggak kelihatan, musuhnya itu bukan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu yang tidak takut akan Tuhan, kuasa iblis, kuasa setan. Bapak Ibu saudara, itulah kelicikan Amalek. Ya, jangankan kita, di dalam Injil Yesus pun pernah dicobai ketika dia habis berpuasa 40 hari 40 malam, saat lemah, saat lapar gitu ya. Itu iblis datang untuk mencobai. Siapa lagi? Daud seorang raja yang berkuasa, powerful. Udah gitu juga seorang yang dekat sama Tuhan. Suatu ketika dia tidak waspada, dia juga bisa jatuh dalam dosa. Ketika lagi santai-santai, dia justru jatuh dalam keadaan berhasil, bukan dalam keadaan susah. Artinya dalam keadaan apapun, kata waspada itu harus selalu kita ingat, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap semangat. Bapak Ibu saudara, pada hari-hari belakangan ini tentu banyak kita melihat banyak berita yang mengagetkan, bukan? Nah, itulah sebabnya kita harus tetap waspada, kita tetap jaga diri, jaga kesehatan, terus menjalin hubungan, minta kekuatan supaya kita tetap tenang, kita bisa berdoa. Terakhir, kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang saya kasihi, pada hari ini ternyata ya Rasul Paulus katakan, dalam segala keadaan seperti itu pergunakanlah perisai iman. Artinya dalam keadaan waspada itu, apabila ada serangan-serangan, kita ada tamengnya, istilahnya perisai iman. Sebab memang hidup kekristenan adalah hidup karena iman, karena percaya, karena kita beriman, karena kita percaya, lalu Allah melakukannya bagi kita. Yesus sering berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Ada yang sakit lalu disembuhkan, ada yang menjamah ujung jumbainya lalu sembuh. Lalu Yesus bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Jadi katakan dengan iman, aku sehat, aku kuat karena Tuhan bersama dengan aku. Katakan dengan iman, keluargaku baik, Tuhan menjagai aku seperti Tuhan menjagai keluarganya Ayub di pagari begitu. Katakan dengan iman bahwa Tuhan akan tolong bisnisku karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa buka jalan, mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperibahsakan dirinya sebagai Bapa, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Dan ingat, kita tidak sendiri. Jangan merasa kecil, jangan merasa aku ditinggalkan. Tidak, engkau tidak sendiri. Aku ada bersama dengan engkau. Itu yang Yesus katakan. Dan kita gunakan perisai iman, tetap kuat
tetap tidak goyah, karena iman kita itu yang membuat Allah terus menjagai kita. Oke, tetap semangat ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama merenungkan dan mendengarkan suara-Mu, nasihat-Mu yang memberikan kami kekuatan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri, Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuka jalan, Allah yang memulihkan, dan tidak ada yang sukar bagimu, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama mengikuti ibadah, dimanapun dan siapapun mereka. Kiranya Engkau menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, melimpahi dengan berkat, menjagai keluarganya, menjagai bisnisnya, rumah tangganya, anak-anak, mantu, sampai cucu-cucunya diberkati oleh Engkau. Sebab Engkau tidak pernah salah, sebab Engkau kenal secara pribadi, dan Engkau yang tahu keberadaan kami. Ketika kami datang kepadamu, kami mempercayai sepenuhnya bahwa Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami mulai hari ini sampai kami bertemu dengan Engkau. Memberkati Tuhan setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka berada, masa depan mereka. Demikian juga setiap usaha mata pencarian kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, yang terpapar oleh pandemi, Engkau buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan kami gunakan perisai iman itu, dan kami tetap teguh berdiri, dan pertolongan adalah daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, di mana kami mengucap syukur buat kebaikan, pertolongan, penyertaan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan semuanya ini dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia